الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Jemaah-jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Salat bersalam teruntuk buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah-jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliquna wa mudabbiruna, Allah yang menciptakan kita dan mengatur segala urusan kehidupan kita ini, telah menentukan buat kita bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam hal ini Allah atur kita bagaimana berhubungan dengan beliau yang kita kenal dengan hablum minallah, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal-amal saleh, apakah itu yang bersifat wajib yang terdapat dalam rukun Islam ataupun amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri tauladan bagi kita. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menentukan kepada kita atau mengatur kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak hanya melaksanakan hablum minallah saja. Allah gariskan kepada kita, Allah tuntun kita, atur kita bagaimana kita juga menjalani hablum minan nas, berhubungan sesama kita, sesama makhluk Allah yang namanya manusia. Cuma ini macam Allah Subhanahu wa taala, kita fokuskan pembahasan atau pembicaraan kita dalam khutbah yang terbatas waktunya ini dalam persoalan hablum minan nas ini. Dalam hal ini, mari kita renungi suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam hadis beliau yang lebih kurang mafhumnya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya sewaktu beliau berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau di Masjid Nabawi, beliau katakan, akan datang seseorang nanti ke masjid ini, dia adalah seorang pemuda yang merupakan ahlus surga. Tak lama setelah Rasulullah SAW bersabda demikian,
Masuklah seorang pemuda yang dalam keadaan basah mukanya karena bekas wuduk. Lalu setelah itu dia mengerjakan ibadah di Masjid Nabawi. Di hari berikutnya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang seorang pemuda ke masjid kita ini yang merupakan dia adalah ahlus surga. Kembali lagi pemuda tersebut yang merupakan orang Ansar kembali datang ke masjid dan dia laksanakan ibadah seperti hari sebelumnya. Di hari ketiga juga demikian, Rasulullah bersabda seperti yang serupa, bahwasanya akan datang seorang pemuda yang merupakan dia penduduk surga. Dan dia juga mengerjakan amal seperti apa yang dia kerjakan di dua hari sebelumnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menimbulkan keingintahuan dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka dia sengaja mendekati pemuda tersebut dan dia berkata kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, wahai sahabatku, aku ini ada persoalan dengan bapakku. Dan aku ingin menumpang di rumah engkau." Ini adalah dalam rangka hilahnya saja. Yang mana tujuan utamanya dia ingin tahu apa amalan spesial dari pemuda ini yang menyebabkan dia telah mendapatkan kabar gembira dari lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dikatakan sebagai penduduk surga. Padahal dia masih pemuda, padahal dia masih berada di dunia belum meninggal. Maka pemuda tersebut mengizinkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk tinggal di rumahnya dengan alasan yang diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Maka dia nginap di rumah pemuda Ansar tersebut. Di tengah malam Abdullah bin Amr bin Al-As ingin melihat apa amalan spesial dari pemuda ini. Setelah dia lihat, ternyata tidak ada amalan-amalan khusus bagi dia. Dia hanya tidur, lalu menjelang subuh dia bangun, dia berzikir, lalu pergi salat subuh berjamaah ke masjid. Di malam yang kedua, di hari yang kedua, Abdullah bin Amr bin Al-As masih ada perasaan di hatinya ingin tahu apa amalan spesial dari pemuda ini sehingga telah mendapat jaminan surga dari Rasulullah SAW buat dia padahal dia masih hidup di dunia. Maka dia menumpang lagi di rumah pemuda tersebut. Ternyata amalannya pun biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial, sama seperti malam sebelumnya. Sampai di malam yang ketiga, sehingga di malam yang ketiga, selesai malam yang ketiga, Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada pemuda tersebut. Maka dia jelaskan apa alasannya dia menginap. Bukan karena dia sedang bertengkar dengan bapaknya, bukan. Tapi dia ingin tahu apa amalan spesial yang diperbuat oleh pemuda Ansar ini. Maka pemuda Ansar tersebut menjelaskan, tidak ada amalan spesial bagiku. Aku hanya mengerjakan amalan-amalan wajib saja. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As kembali ingin pulang ke rumahnya dalam keadaan kecewa. Namun sebelum Abdullah bin Amr bin Al-As keluar dari rumah pemuda tersebut, dipanggil lagi oleh pemuda tadi. Lalu dia katakan, hanya saja saya menanamkan dalam diri saya berusaha untuk tidak ingin menipu sesama muslim. Saya berusaha untuk tidak ingin menipu kaum muslimin, menipu sesama manusia. Dan saya menghilangkan dalam diri saya sifat iri, dengki, hasad. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As takjub
lalu berkata, inilah penyebabnya. Inilah penyebabnya pemuda ini, walaupun amalnya sedikit, walaupun hanya dia mengerjakan amalan-amalan wajib, tidak ada kelebihan-kelebihan spesial, tidak ada amalan sunat yang spesial bagi dia. Namun karena dia tidak ingin menyakiti saudaranya dengan berbuat menipu saudaranya sesama muslim ataupun dengan orang kafir, karena tidak ada iri hasad di dalam hatinya, maka dia mendapat jaminan surga Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa pemuda ini itu pun juga sering setiap malamnya memohon ampunan buat saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Inilah pengaruh hablum minan nas. Sebagaimana pentingnya hablum minallah, hablum minan nas, hubungan sesama kita juga akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hablum minan nas ini menjadi perhatian bagi kita. Begitu sempurnanya ajaran Islam. Begitu sempurnanya ajaran Islam ini, tinggal kita mau melaksanakannya atau tidak. Coba yang dimati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam satu riwayat yang dikeluarkan Imam Hakim, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanah tusallil lail wa tasum Ramadan wa fi lisani syai'un yu'di jiranahu salitatun." Qal la khaira fiha hiya fin nar. Qila lahu inna fulanah tusallil maktubah wa tasumu Ramadan wa tatasaddaqu bil aswari laisa laha syai'un ghairuhu wa la tu'di ahadan. Qal hiya fil jannah. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seseorang wanita yang dia puasa di siang hari, salat malam, salat sunnah, tapi dia mengerjakan hal-hal yang wajib. Dia salat malam, dia puasa di siang hari, namun wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranah." Namun lidahnya ternyata lidah yang tidak bertulang ini menyakitkan hati tetangganya. Lisannya tidak dia jaga. Maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya walaupun dia mengerjakan amal-amal saleh. Rasulullah katakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan buat dia, hiya finnar, dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita, ya Rasulullah, dia hanya mengerjakan salat yang wajib, dia hanya puasa bulan Ramadan, dan dia hanya bersedekah dengan harta yang sedikit. Tidak ada lagi yang dia kerjakan selain itu. Namun dia wala tu'di ahadan, namun lidahnya ataupun perbuatannya tidak ada menyakitkan hati orang lain, tidak ada menyakiti saudaranya sesama muslim. Maka Rasulullah mengatakan hiya fil jannah, dia berada dalam surga. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ini perbandingan. Kita lihat bagaimana seorang yang hanya mengerjakan amal-amal wajib saja, namun dia jaga lidahnya, dia tidak sakiti saudaranya, telah mendapat jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ada seorang yang mengerjakan amal yang banyak, bersedekah, berpuasa, salat malam dan lain sebagainya, namun lidahnya dia tidak jaga, dia sakiti saudaranya dengan lidahnya, perbuatannya dan lain sebagainya, menyebabkan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu membuat renungan kita, menjadikan pelajaran bagi kita untuk selalu memperhatikan hal ini, hablum minan nas. Apalagi kita berada dalam lingkungan pondok ini, apalagi kita berada sama santri, antara senior dengan junior, antara sesama seangkatan. Ini betul-betul harus kita perhatikan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal khutbah kita baca tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Ini penting kita perhatikan ayat ini dalam kita bergaul di pondok ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah mencaci, janganlah mencemoohkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang senior dengan junior, mencemoohkan atau sama seangkatan, tidak boleh. Ini firman Allah. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi orang yang dicemooh lebih baik daripada orang yang mencemooh. Wala nisa'um min nisa', jangan pula satu kelompok wanita dengan kelompok wanita lain. Asa ayyakunna khairan minhun, bisa jadi orang yang mencemooh, orang yang dicemooh lebih baik daripada orang yang mencemooh. Wala talmizu anfusakum, yang memandang dengan cara yang jelek atau menganggap remeh orang lain. Wala tanabazu bil alqab, ataupun memanggil dengan nama-nama jelek, memanggil kawan dengan kata-kata yang tidak benar, wahai pincang, wahai celek matanya dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan ini dihindari. Wahai yang si hitam dan lain sebagainya umpamanya. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, sebaik-baik nama adalah kefasikan setelah beriman pada Allah. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, tidak menyadari perbuatan buli yang telah dia laksanakan, penghinaan kepada saudaranya, menggosip punya temannya dan lain sebagainya, mengambil punya kawannya, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, mereka itulah orang yang zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, para santri yang berbahagia, satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini barangkali sudah sering kita dengar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut tersebut? Berbagai macam jawaban sahabat Nabi. Ada yang mengatakan orang yang bangkrut tersebut adalah orang yang rugi dalam perdagangan. Orang yang bangkrut tersebut adalah orang yang bercocok tanamnya tidak menghasilkan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah katakan, bukan itu yang aku maksud. Maka Rasulullah bersabda, al-muflisu min ummati man yati yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang di akhirat kelak dengan amalan salatnya, amalan puasanya, amalan zakatnya, wa yati wa qad syatama hada, dia datang dengan amalan tersebut namun dia telah mencela seseorang, dia mencemoohkan orang lain, dia menghina orang lain, wa qadhafa hada, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, perbuatan tercela, wa akala mala hada, dia gosok makanan kawannya, dia ambil makan kawannya, kue kawannya, snack kawannya, susu kawannya dan lain sebagainya, wa sahfaka dama hada, dia tumpahkan darah saudaranya, wa daraba hada, dia pukul saudaranya, dia pukul saudaranya, dan lain perbuatan-perbuatan yang lainnya yang menghina saudaranya sama muslim. Maka akibatnya dikatakan fayu'ta hadha min hasanatih, maka kebaikan-kebaikan amalan dari orang yang datang dengan amalan yang besar tadi, seperti gunung tadi, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dipindahkan amalan baiknya tersebut kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Wa hadha min hasanatih, dan juga amalan-amalan baiknya lainnya dipindahkan lagi kepada orang-orang yang lain yang pernah dia zalimi. Fayu'ta hadha fa in faniyat hasanatuh, manakala telah habis kebaikannya, qabla ayyuqdama alaih, habis kebaikan-kebaikannya sebelum diputuskan perkara buat dia, sebelum dia dimasukkan ke dalam surga Allah SWT, namun masih ada orang-orang yang pernah terzalimi oleh dia, ukhida min khatayahum,
maka dipindahkan segala dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut, lalu faturihat alaih, lalu dipindahkan kepada orang yang datang dengan amal yang banyak tadi, yang amalan seperti gunung, dengan salatnya, dengan puasanya dan zakatnya. Summa turiha finnar, lalu setelah dia dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Hadirin jemaah Jumat nikmat Allah SWT, termapat pada santri kami, hadis ini, firman Allah ini tolong betul-betul dicamkan di hati sanubari kita. Hati-hati dalam bergaul, hablum minan nas. Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bercakap, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bergaul dengan kawan-kawan. Hindari pembulian. Itu bukan hanya peraturan pondok, tapi itu adalah ketetapan dari Allah SWT. Itu perintah dari Allah SWT. Kalau Anda mau masuk surga Allah, hindari hal itu. Namun kalau Anda mau masuk neraka Allah, silahkan perbuat semaunya. Namun akibatnya nanti Anda tanggung di akhirat kelak. Kalau mau masuk surga Allah, tolong hindari setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku yang akan mengakibatkan Anda masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Senada dengan ayat ini Allah juga berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Nikmat yang besar bagi kita setelah beriman pada Allah dan nikmat persaudaraan. Seorang mukmin yang betul-betul memahami, mengerti dia bersaudara, tidak hanya saudara sedarah tapi saudara seiman, maka orang ini akan berbahagia di akhirat kelak. Dia akan saling tolong menolong. Dia akan saling bantu-membantu. Dia akan panggil saudaranya. Kalau seandainya mungkin saudaranya yang dulu sama-sama berteman dengan dia, sama-sama dia kompak, sama-sama dia hindari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati saudaranya. Seandainya saudaranya tersebut mungkin ada kesalahan atau perbuatan dosa yang dia perbuat yang akibatkan dia masuk neraka Allah. Seorang muslim tadi yang mengenal saudaranya yang kebetulan masuk neraka Allah, dia akan selamatkan saudaranya. Dia akan bantu saudaranya masuk neraka tadi, minta izin pada Allah untuk bisa dia masuk neraka, untuk mengeluarkan saudaranya dari neraka Allah SWT. Maka itulah harapan dari hati pribadi kepada seluruh santri. Mari betul-betul bersaudara kita. Mari cintai saudara kita sama kita, agar kita bisa bersaudara tidak hanya di dunia ini, sampai di akhirat kelak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا مجيب السائلين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في معهدنا، اللهم آمنا في معهدنا يا مجيب السائلين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف الطلاب المارضين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.